Bab 411. Pergilah dengan damai. Apa yang kamu katakan? Dia pembantuku, kata Long Chen tegas, jadi dia harus mengenakan pakaian terbaik. Saya. Kamu pantas mendapatkannya, Long Chen memotongnya. Ekspresi Lanner membeku sesaat sebelum dia menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Baiklah, aku akan mendengarkanmu, Tuan. Gadis baik, begitulah adanya. Long Chen tertawa. Dia lalu menarik LAN-R dan membelikannya 3 set pakaian. Ketiga set pakaian itu berharga 180.000 bagi Long Chen. LAN-R terkejut dengan kemurahan hati Long Chen, tetapi di saat yang sama, dia tersentuh. Dia tidak menyangka Long Chen bersedia membelikannya pakaian semahal itu. Mengapa kamu begitu baik padaku? LAN-R menatap Long Chen dengan linglung. Jangan disentuh. Ayo kita ke bandara dan kembali ke Qiansu. Long Chen berkata sambil tersenyum. Lanner mengikuti di samping Long Chen. Sosoknya yang anggun penuh pesona saat ia berjalan, dan auranya kuat. Melihat Long Chen berjalan begitu cepat, LAN-R tidak dapat mengimbangi. Dia hanya melingkarkan lengannya di lengan Long Chen. Apa yang sedang kamu lakukan? Long Chen tercengang. Aku gadis Tongfang, aku bisa memegang tanganmu. Bahkan jika King Zi tahu, dia tidak akan menyalahkanku. Lanner berkata sambil tersenyum. Pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh, tidak baik jika dilihat orang lain. Bahkan jika aku tidak memegang lenganmu, orang-orang secara tidak sadar akan menganggapku wanitamu. Jadi, tidak apa-apa jika aku memegang lenganmu. Itu sangat masuk akal. Lakukan saja sesukamu. Long Chen terus berjalan maju. Sudut mulut Lanner melengkung ke atas, dan dia sangat gembira. Mereka berdua berjalan menuju bandara. Tepat saat mereka hendak mencapai bandara, sebuah mobil bisnis hitam tiba-tiba berhenti di depan Long Chen. Long Chen mengerutkan kening dan langsung berhenti. Pintu mobil van terbuka, dan 5 pria kekar mengarahkan senjata mereka ke Long Chen dan menarik pelatuknya. Peluru berterbangan ke arah Long Chen. Long Chen mencibir, dan cahaya kemasan muncul dari tubuhnya, menghancurkan semua peluru. Kelima pria itu tidak terkejut melihat peluru itu tidak berpengaruh pada Long Chen, dan mereka mundur kembali ke dalam mobil. Saat kelima pria kekar itu mundur ke dalam mobil, sesosok bayangan putih melesat keluar dan menyerang Long Chen. Bayangan putih memegang pedang dan menebas. Pedang Qi yang ganas bagaikan gelombang yang mengamuk, menghantam Long Chen. Long Chen menarik LAN-R dan melangkah ke samping, menghindari pedang itu. Ledakan! Ledakan! Pedang itu menebas udara, seketika menciptakan retakan besar di tanah. Reaksinya sangat cepat. Setelah meleset, ia langsung mengayunkan pedangnya ke arah Long Chen, membidik leher Long Chen dari bawah ke atas. Long Chen mengulurkan 2 jari dan menangkap bilah pedang itu dengan kecepatan kilat. Kedua jarinya luar biasa kuat. Energi spiritual melonjak dan mereka bagaikan penjepit besi yang mencengkeram pedang dengan erat. Pada saat ini, Long Chen juga melihat penyerangnya dengan jelas. Pria itu berjas putih. Matanya seperti ular berbisa, menatap Long Chen. Pria berbaju putih itu mencoba mencabut pedangnya, tetapi 2 jari Long Chen terlalu kuat. Ia mencoba beberapa kali tetapi gagal, jadi ia menendang tubuh bagian bawah Long Chen. Long Chen sudah siap untuk ini. Ia mundur selangkah dan mengerahkan tenaga dengan kedua jarinya yang mencengkeram bilah pedang. Dengan bunyi, krak, pedang itu patah. Pria berbaju putih itu juga kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh. Pada saat ini, Long Chen memegang pedang patah di antara jari-jarinya dan menusukkannya ke perut pria itu. Lelaki berpakaian putih itu mengerang dan setengah berlutut di tanah. Siapa yang memintamu datang? Long Chen menatap pria berpakaian putih itu. Banyak orang ingin kamu mati. Pria berpakaian putih itu mencibir. Aku mengerti, ini token naga biru lagi. Kau. Long Chen berkata dengan nada meremehkan, token naga biru hanya bisa menarik ikan kecil sepertimu. Kau bahkan tidak bisa menahan 1 pukulan pun. Saya dari keluarga kerajaan Chu. Pria berpakaian putih itu berkata cepat-cepat. Pasti ada orang yang tidak takut mati di dunia ini, tetapi itu pasti bukan pria berbaju putih ini. Dia ingin menggunakan ini untuk mengintimidasi Long Chen sehingga Long Chen tidak berani membunuhnya. Kau akan mengikutiku sampai ke kota surgawi bela diri. Long Chen bertanya. Ini perintah dari Raja Chu, kata pria berbaju putih itu. Kalau kau membunuhku, Raja Chu tidak akan membiarkanmu lolos. Konflik di antara kalian berdua akan semakin memanas. Kalau kau tidak membunuhku, aku akan mengucapkan beberapa patah kata yang baik untukmu di depan Raja Chu saat aku kembali ke kota kekaisaran. Mungkin dendam di antara kalian berdua bisa diselesaikan. Aku tidak suka sikapmu saat kau memohon padaku untuk tidak membunuhmu. Long Chen berkata dengan acuh tak acuh. Anda,
Beristirahat dalam damai. Long Chen menyela pria berbaju putih itu. Ia mengarahkan jarinya di antara kedua alis pria itu dan membunuhnya tanpa ragu. Bagian atas kepala lelaki berjubah putih itu retak dan dia meninggal di tempat. Beberapa pria kekar di dalam mobil segera ingin pergi. Aku akan melakukannya. LANR menyerbu dan menghabisi beberapa pria kuat itu dalam beberapa gerakan, tanpa usaha apapun. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, tidak sulit baginya untuk menghadapi beberapa seniman bela diri yang bukan kultivator. Ayo pergi, katanya. Long Chen terus berjalan maju, suasana hatinya tidak terpengaruh sama sekali. Kamu baru saja menyebutkan token naga biru. Token naga biru adalah token pedang suci di selatan, kan? Tanya LANR. Kamu kenal dia? Tentu saja aku tahu. Ketika si mentua masih hidup, dia sering menyebut orang ini, kata LANR. Lalu apa penilaian guru terhadap orang ini? Tanya Long Chen. Jahat dan licik. Dia jelas berbakat dan punya potensi besar, tapi dia tidak berjalan di jalan yang benar. Ini adalah kata-kata persis dari senior Simen. Petik 2. Sepertinya pedang terhormat dari selatan ini cukup kuat. Setelah menghadapi musuh-musuh kecil ini, aku akan pergi ke selatan dan bertemu dengan pedang terhormat dari selatan ini. Long Chen berkata dengan lembut. Lalu kenapa kita harus menyingkirkan ikan kecil itu sebelum pergi? Bukankah lebih baik kita berhadapan langsung dengan pedang suci dari selatan? Itu akan menghemat banyak tenagaku. Itu berbeda. Long Chen tersenyum. Aku akan mencabut token naga biru ini. Aku akan menghancurkan legenda yang ditakuti semua orang ini. Menyingkirkan orang-orang kecil ini seperti memotong akar token naga biru satu persatu. Bab 412. Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Setengah jam kemudian, mereka berdua naik ke pesawat. Di pesawat, Long Chen dan LANR tidak membicarakan dunia kultivasi karena ada orang di depan dan di belakang mereka. Sebaliknya, mereka membicarakan banyak hal yang emosional. Tentu saja, sebagian besar waktu, LANR lah yang mengajukan pertanyaan karena rasa ingin tahu. Tepat saat mereka berdua mulai mengobrol, LANR dan Long Chen tiba-tiba mencium sesuatu yang busuk. LANR hampir muntah ketika dia berbalik dan melirik. Dia mencondongkan tubuh lebih dekat ke Long Chen. Karena orang di belakangnya memakai kaos kaki bau. Kakinya terentang sangat tinggi, tepat di atas kepala LANR. Sulit dikatakan bahwa dia tidak melakukannya dengan sengaja, karena ekspresinya sangat arogan dan meremehkan. Sambil mengerutkan kening, Long Chen berdiri dan berkata dengan tenang, Tuan, saya harap Anda bisa menahan diri. Ini memengaruhi kami. Oh, ya. Bagaimana pengaruhnya terhadapmu? Tanya pria itu acuh tak acuh. Kakimu bau sekali. Tolong kembalikan tanganmu, terima kasih. Kata LANR sopan. Kau bahkan bisa mencium aroma tubuhku. Nona, bagaimana kalau aku menambahkanmu di WeChat? Pria itu menggoda. Mata LANR menyipit, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Saudaraku, waktu kamu lepas sepatu di pesawat, bukan cuma sepatumu yang bau, tapi kami juga. Nggak bermoral banget kamu lakuin ini. Pakai aja. Ya, pakai saja. Kakimu hampir menyentuh kepalanya. Kembalikan tanganmu. Banyak penumpang yang mencoba membujuknya. Namun, pria itu tidak peduli dan berkata dengan nada meremehkan, kalau kau tidak yakin, datang dan pukul aku. 1 pukulan untuk 1.000.000. Kau boleh memukulku sesukamu. Apakah kau bertekad untuk membuat kami jijik seperti ini? Long Chen bertanya. Terus kenapa? Kasihan, beraninya kamu memukulku. Kamu tahu kenapa aku melakukan ini? Karena pria malang sepertimu punya pacar yang seksi dan cantik. Aku nggak tega melihatnya. Pria itu mencibir. Teman baik, kamu benar-benar berbakat. Aku peringatkan sekali lagi, apa kamu mau aku bantu memasang kembali kakimu? Kalau aku bantu, kakimu harus terbaring di tempat tidur selama 1,5 tahun sebelum pulih. Pikirkan baik-baik sebelum menjawabku. Ekspresi Long Chen sangat serius. Hei, apa kau mencoba menakut-nakutiku? Jalanku ini 1.000.000, kalau kau punya nyali, hancurkan saja. Kalau kau tidak bisa menghancurkannya, aku tidak akan memperpanjangnya. Kata lelaki itu dengan nada meremehkan. Tentu, berikan aku nomor kartumu. Long Chen mengeluarkan teleponnya. Mau menakut-nakutiku? Ayo, 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 aku kasih nomor kartuku. Pria itu memberi Long Chen nomor kartunya. Long Chen tidak ragu-ragu dan segera mentransfer 1.000.000 yuan. Saat pria itu menerima uang, dia panik. Kamu? Apa kamu serius? Ekspresi pria itu berubah. Tentu saja. Long Chen mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan. Dan EBSP, retak. Hanya dengan 1 pukulan, tulang kaki pria itu patah. Dia tertegun sejenak,
lalu menjerit dengan suara yang menyayat hati. Long Chen khawatir darah akan mengalir keluar, jadi ia menggunakan teknik rahasia khusus untuk mengendalikannya. Pria itu hanya melihat rasa sakit, tetapi tidak ada darah. Semua penumpang terkesiap. Mereka tak menyangka pemuda ini serius. Ini nyaman. Long Chen duduk lagi, seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting. Setelah pria itu sedikit pulih, ia menggertakkan giginya dan berkata, "Kau kejam. Kau kejam. Tunggu saja. Ada apa? Kalau begitu hitung berapa biayanya kalau anjingmu mati, aku akan segera mentransfernya." Long Chen berdiri dan menatap pria itu. Pria itu menggigil ketakutan dan wajahnya memucat. Aku hanya bercanda, jangan pedulikan aku. Aku tahu aku salah, aku hanya mengatakan sesuatu karena marah. Sebaiknya kau bersikap baik dan jangan membuat keributan yang mengganggu semua orang. Kalau tidak, aku akan melemparmu dari langit." Long Chen memperingatkan dengan tegas. "Aku tahu." Pria itu menahan rasa sakitnya. Seorang pramugari lewat dan melihat kejadian itu, lalu ia bertanya kepada pria itu apakah dia butuh bantuan. "Kakiku patah." Pria itu berkata dengan suara rendah. "Kakimu patah? Apakah rusak sebelum kita naik pesawat?" Pramugari itu terkejut. "Saya baru saja diganggu." Pria itu berkata. "Siapa yang menyela Anda?" Ekspresi pramugari itu berubah. Pria itu menunjuk ke arah Long Chen yang ada di depannya. Pramugari, yang tidak mengetahui cerita di dalam, mengkritik Long Chen dengan serius dan marah. Long Chen tidak membantah dan tidak repot-repot menanggapi. Saat itu, seseorang di samping mereka tak tahan lagi mendengarkan. Ketika ia melihat pramugari hendak memanggil polisi, ia segera menghentikannya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Dengan kata lain, pria ini meminta 1 juta untuk mematahkan kakinya. Pramugari itu tercengang. "Ya, begitulah situasinya," kata seorang penumpang. "Baiklah," katanya. Pramugari itu tersenyum pahit. Lalu, ia berkata kepada pria yang kakinya patah itu, "Tuan, Anda yang salah dulu. Lagi pula, Anda meminta 1 juta untuk mematahkan kaki Anda, jadi saya tidak bisa membantu Anda. Jika Anda membutuhkan layanan lain, Anda bisa menghubungi saya kapan saja. Cepatlah dan tersesat." Pria itu berkata dengan nada tidak menyenangkan. "Baiklah." Pramugari itu hendak pergi. "Tunggu." Pada saat ini, Long Chen menghentikan pramugari itu. "Tuan, apakah ada yang bisa saya bantu?" Pramugari itu bertanya. "Ada. Sepertinya kau senang sekali memarahiku tadi. Tidakkah kau pikir kau harus minta maaf padaku?" kata Long Chen. "Maaf, Pak. Saya tidak tahu yang sebenarnya sebelum memarahi Anda. Ini salah saya." Dia membungkuk. Hanya membungkuk dan itu saja. Long Chen tersenyum. "Bagaimana kalau begini? Kamu pijat aku selama 10 menit. Kamu pijat aku selama 10 menit, dan aku akan memijatmu selama 3 menit. Setelah itu kita impas. Bagaimana menurutmu?" Ini. Pramugari cantik itu tidak tahu bagaimana menolaknya. Yang tidak ia ketahui adalah Long Chen melakukan ini karena ia melihat pramugari itu mengalami penonjolan diskus lumbal. Situasinya bisa serius atau tidak, jadi Long Chen ingin membantu. "Kemarilah, aku ingin bicara denganmu." Long Chen melambaikan tangannya. "Baiklah," katanya. Pramugari itu berjalan mendekat. Long Chen melihat nama, Rosella, di lencananya, dan Rosella adalah namanya. "Nama baik." Long Chen berkata sambil tersenyum. "Kamu sedang membicarakan hal ini?" Rosella merasa seperti dipermainkan. "Tidak, tidak, dengarkan saja baik-baik." Long Chen merendahkan suaranya dan membisikkan beberapa kata. Setelah berkata demikian, Rosella terkejut. Bagaimana kau tahu?" "Jangan khawatir. Katakan saja apakah kamu akan menyetujui permintaanku atau tidak. Aku tidak akan memaksamu jika kamu tidak setuju. Kamu bisa pergi kapan saja. Aku tidak keberatan." Long Chen berkata sambil tersenyum. Rosella setuju tanpa ragu sedikit pun. Kemudian, dia benar-benar berjalan ke sisi Long Chen dan mulai memijatnya. Di pesawat, banyak penumpang pria iri pada Long Chen. Mereka penasaran apa yang dikatakan Long Chen hingga pramugari cantik itu memijatnya. R tercengang. Lalu, ia merasa sedikit tertekan. Pria sialan ini benar-benar bajingan. Rosella mencubit otot-otot kuat Long Chen, dan jantungnya berdetak kencang. Pria ini tidak hanya tampan, tetapi dia juga tampak memiliki bentuk tubuh yang bagus. Tidakkah dia takut kalau wanita cantik jelita di sampingnya itu cemburu? Pikiran Rosella menjadi liar. 10 menit berlalu dengan cepat. "Sekarang giliranmu." Long Chen berdiri. Rosella mengangguk dan duduk di kursi Long Chen. "Tunggu, kalian, tunggu.
Apa yang kalian rencanakan? Jangan pergi terlalu jauh. Lan'er berkata dengan cepat. Duduk dan jangan bicara. Long Chen melotot ke arah Lan'er. Oh, aku tahu. Lan'er cemberut, tampak kesal. Rosella cepat-cepat berbisik, Nyonya, dia hanya ingin membantu saya mengobati tonjolan diskus lumbal saya. Dia tidak bermaksud apa-apa lagi. Tolong jangan salah paham. Benarkah begitu? Lan'er terkejut. Long Chen telah mengulurkan tangannya, meletakkannya di pinggang Rosella, dan memijatnya dengan lembut. Rosella tiba-tiba merasakan kekuatan lembut memasuki pinggangnya, membuatnya merasa sangat nyaman. Ditambah dengan teknik kelas 1 Long Chen, Rosella hanya bisa mendengus. Kedua suara ini sangatlah menggetarkan. Jantung Long Chen berdebar kencang. Wanita ini menarik. Petik 1. Tutup telingamu. Apa yang harus didengarkan, dasar jalang. Seorang pria sedang diajari pelajaran oleh seorang wanita di tempat duduk yang tidak diketahui. Nona Luo, Anda harus mengecilkan suara Anda. Suara Anda agak menyesatkan. Long Chen mengingatkannya dengan suara rendah. Aku tahu, aku. Oh. Rosella tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi dia tidak dapat mengendalikan dirinya karena terlalu nyaman. Bahkan aku, seorang wanita, merasa tulangku melunak setelah mendengar ini. Nona Luo, kau sengaja melakukannya, kan? Lan'er menggigil. Aku sungguh tidak bisa mengendalikan diri. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Rosella hampir menangis. Bab 413. Timur Wuxin. Baiklah. Aku tahu kamu tidak sengaja. Jangan menangis terlalu keras. Lan'er berkata dengan cepat. Aku tahu. Rosella berkata dengan suara rendah. Long Chen, di sisi lain, mempercepat langkahnya untuk mengobati Rosella. Dalam waktu kurang dari 3 menit, Long Chen menarik tangannya. Selesai. Long Chen berkata sambil tersenyum. Rosella berdiri dan bergerak. Ia menyadari bahwa rasa sakitnya sudah tidak terasa lagi. Sungguh menakjubkan. Teknikmu sungguh menakjubkan, kata Rosella bersemangat. Tidak masalah, lanjutkan saja pekerjaanmu. Long Chen melambaikan tangannya. Tuan, saya belum menanyakan nama Anda. Rosella menatap Long Chen. Long Chen, aku akan mengingatnya. Tunggu saja. Rosella segera mengambil pena dan kertas, menuliskan ide WeChat dan nomor teleponnya, lalu menyerahkannya kepada Long Chen dengan malu-malu. Tuan Long, bolehkah saya mentraktir Anda makan setelah kita turun dari pesawat? Lupakan saja. Aku masih ada urusan mendesak. Kita bicarakan lain hari saja, kata Long Chen. Baiklah kalau begitu. Rosella sedikit kecewa, tapi dia tetap tersenyum dan berkata, kalau begitu, jangan lupa tambahkan aku di WeChat. Baiklah, katanya. Baiklah, kalau begitu kamu bisa istirahat dulu. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Rosella membungkuk dan pergi. Long Chen menghela napas lega. Ketika ia berbalik, ia mendapati Lan'er menatapnya dengan tatapan aneh. Ada apa denganmu? Long Chen bertanya. Lan'er memutar matanya ke arah Long Chen dan berkata, apa kau tertarik pada pramugari itu? Benar, kaki jenjangmu itu sungguh menawan. Dan rok pendekmu itu, apa kau tidak ingin menyingkap kerudung misterius itu? Omong kosong, mari kita lihat apakah kamu bisa melakukannya. Tentu, tapi kita di pesawat. Ada kamera pengawas. Kamu tidak bisa melihatnya langsung, tapi kamu bisa menyentuhnya. Lan'er berkedip. Long Chen tidak berkata apa-apa. Ia menutup matanya dan mengabaikan Lan'er. Di sisi lain, Rosella kembali ke ruang istirahat. Beberapa saudara perempuannya segera mengelilinginya. Qingqing, pria itu sangat tampan. Dia bahkan baru saja memijatmu. Apa kamu merasa nyaman? Qingqing, apa kau suka pria itu? Kalau kau tidak mau, ingat untuk mengenalkannya padaku. Aku suka pria seperti itu. Aku memang suka, tapi sayangnya, sepertinya dia sudah punya pacar, kata Rosella sambil tersenyum. Apa pentingnya itu? Demi kebahagiaan seumur hidup, rebut saja. Lupakan saja. Aku tidak bisa melakukan hal seperti itu. Kalau ada kesempatan, aku akan mentraktirnya makan sebagai ucapan terima kasih. Rosella berkata sambil tersenyum. Apa yang harus disyukuri? Apa kamu berterima kasih padanya karena sudah memijatmu? Tidak, dia sebenarnya membantuku mengobati penyakit lamaku. Dia sudah menyembuhkanku. Orang ini sungguh luar biasa dan sangat kuat. 2 jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Qianzhou. Setelah turun dari pesawat, Long Chen melihat Rosella mengejarnya. Dia menatap Long Chen, ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia terlalu malu. Long Chen tersenyum,
mengeluarkan ponselnya, membuka internet, dan berkata, "Ayo, mari kita tambahkan satu sama lain sebagai teman." Rosella terkejut dan cepat mengangguk, "Baiklah, baiklah." Setelah menambahkannya sebagai teman, Luo Qingqing berkata, "Saya akan menghubungi Anda nanti." "Baiklah, selamat tinggal." Long Chen melambaikan tangannya dan pergi bersama LANR. Rosella tidak pergi. Ia memperhatikan punggung Long Chen hingga menghilang dari pandangannya. Kemudian, ia berbalik dengan enggan dan mendapati saudara-saudara perempuannya menatapnya dengan tatapan aneh. "Aiya, kalian gila." Rosella tersipu. Wanita besi akhirnya jatuh cinta. Itu tidak mudah. Tepat sekali. Kupikir dia tidak tertarik pada seks. Aku tidak menyangka dia hanya tidak menemukan ukuran yang pas. Kata-kata kasar macam apa yang kau ucapkan? Kau menyebalkan sekali. Setelah 20 menit, Long Chen dan LANR akhirnya keluar dari bandara. Long Chen tidak berhenti. Ia naik taksi dan kembali ke Siam Manor yang agung. Grand Siam Manor sangat tenang, tanpa gangguan apapun. Namun, Long Chen masih bisa merasakan bahwa banyak orang tengah memperhatikan Siam Manor yang megah dari segala sudut. Begitu Long Chen memasuki rumah besar, Xia Ling dan yang lainnya mengelilinginya dan bertanya tentang situasi Li Yuechan. Long Chen tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan yang sebenarnya. Sepertinya Yue Ying benar-benar berniat mengorbankan dirinya untuk melindungi kita. Xia Ling berkata dengan getir, hatinya merasa sangat tidak nyaman. Kita harus membawa Yue Chan kembali di masa depan. Zhao Churan berbicara dengan suara rendah. Saya akan. Long Chen berkata dengan lembut. Long Chen, siapa dia? Tanya Suan Yuan Yuer. Namanya LANR, dia ada di Gunung Surgawi Bela Diri. Pelayan Kingxi. Dia juga pelayan Tuan Long, kata Laner lebih dulu. Pelayan apa? Zaman apa ini? Zhao Churan tersenyum. Karena kamu di sini, kita bersaudara. Tidak banyak aturan. Jangan bilang kamu pelayan atau semacamnya. Ya. Long Chen, kau sudah tamat. Xia Ling menggertakkan giginya. Mendengar ini, Long Chen tertegun sejenak, lalu buru-buru berkata, jangan salah paham. Laner dan aku murni, sungguh murni. Aku berani mengatakan di depannya bahwa kami tidak memiliki hubungan yang tidak murni. Ya, kamu tidak melakukannya. Kamu ingin aku mengangkat rokku di pesawat. Laner berkata sambil tersenyum. Benarkah begitu? Xia Ling dan yang lainnya menatap Long Chen, tatapan mereka tidak bersahabat. LANR, kau sudah keterlaluan. Long Chen ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang tersisa. Tidak. Semua yang kukatakan itu benar. LANR mengedipkan mata besarnya dengan polos. Long Chen, kamu. Jangan bercanda, ayo kita mulai. Long Chen segera berkata dengan tegas, ada banyak orang yang mengawasi kita di luar. Aku tidak tahu dari mana orang-orang ini berasal, tapi aku tidak tertarik untuk mengetahuinya. Xia Ling, pergi dan buat pengaturan. Suruh Long Yi dan yang lainnya pergi dan bunuh mereka semua. Jangan biarkan satu pun hidup. Hati-hati jangan sampai membunuh orang yang salah. Akan buruk jika kau menyakiti orang yang tidak bersalah. Bab 414. Timur Wuxin. Baiklah, saya akan segera menyelesaikannya. Xia Ling berkata dengan tegas. Berlangsung. Setengah jam kemudian, Siam Manor yang agung mulai beraksi. Dalam waktu kurang dari 5 menit, semua mata-mata yang bersembunyi di sekitar kediaman Xia yang agung telah terbunuh. Tak seorang pun berhasil lolos. Setelah 3 jam, orang-orang di balik mata-mata itu akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka mengirim orang ke tempat kejadian untuk melihat dan mendapati orang-orang mereka telah terbunuh. Akibatnya, kekuatan di belakang orang-orang ini tiba-tiba meledak. Pada saat ini, seorang tokoh penting memasuki prefektur Qian. Orang yang memegang token naga biru adalah Dongfang Wuxin, murid pribadi dari Yang Mulia Pedang Selatan. Pedang Mulia dari Selatan memberinya nama ini dengan harapan ia dapat benar-benar mencapai alam Taisang tanpa emosi. Hatinya akan tanpa emosi, dan teknik pedangnya secara alami akan mencapai alam tertinggi. Setelah Dongfang Wuxin memasuki prefektur Qian, dia segera memanggil perwakilan semua pasukan di prefektur Qian dan mengadakan pertemuan. Ada lebih dari 100 peserta dalam pertemuan itu, semuanya adalah orang-orang berbakat yang menonjol di dunia kultivasi. Ketika orang-orang ini melihat Dongfang Wuxin, mereka semua sangat gembira. Mereka tak sabar untuk memuji Dongfang Wuxin setinggi langit dan menyanjungnya hingga langit bergetar. Dongfang Wuxin sangat menikmati sanjungan itu. Semuanya, saya punya daftar nama kalian di sini. Setelah saya kembali, saya akan memberitahu guru saya dengan jelas tentang kontribusi kalian. Guru saya baru-baru ini memutuskan untuk mengasingkan diri.
Saya rasa beliau masih bisa berbagi beberapa teknik kultivasi atau teknik mantra luar biasa yang telah beliau kumpulkan dengan kalian semua. Dongfang Wuxin berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, semua orang menjadi sangat gembira. Tuan Muda Dongfang, aku akan mengandalkan kata-kata baikmu. Tuan Muda Dongfang, orang-orang yang kami kirim untuk mengawasi mereka semua telah dibunuh oleh Xia Manor yang agung. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang menanyakan inti permasalahan. Dongfang Wuxin mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar semua orang diam. Kemudian, Dongfang Wuxin berkata dengan sungguh-sungguh, saat ini, Long Chen tidak tahu berapa banyak orang yang kita miliki atau dari pasukan mana kita berasal. Inilah keuntungan kita. Selanjutnya, saya akan mengatur pekerjaan semua orang. Xia Manor yang agung tidak bisa dianggap remeh, jadi kita harus menyusun rencana yang sangat matang. Pertama, mereka yang lebih cakap di bidang bisnis, segera luncurkan operasi untuk menekan grup bayangan naga. Tujuannya bukan untuk menghancurkan bayangan naga, tetapi untuk menciptakan segala macam masalah dan membuat Xia Manor berpikir bahwa kita ingin mencari terobosan dari grup bayangan naga dan menarik perhatian mereka. Yang kedua adalah membentuk tim penangkap dan menunggu kesempatan untuk menangkap orang-orang yang dekat dengan Long Chen. Mereka mungkin akan sangat berguna di masa depan. Ketiga, kalian semua, ikuti aku. Kalau kita tangkap Long Chen sendirian, kita akan mengeroyoknya dan membunuhnya. Sekalipun kita tidak bisa membunuhnya, itu tidak akan memengaruhi kita untuk mengancamnya dengan orang-orang yang kita tangkap. Tuan Muda Dongfang, jika kita bisa menangkap Long Chen sendirian, tidak akan sulit bagimu dan kami semua untuk membunuhnya. Kau mungkin bisa membunuhnya sendiri. Seseorang tertawa, tak lupa menyanjung. Dongfang Wuxin tersenyum. Tentu saja bisa, tapi tidak perlu. Aku orang yang sangat malas. Kenapa aku harus mempertaruhkan nyawaku untuk sesuatu yang bisa diselesaikan dengan mudah? Haha, kamu benar. Kalau begitu, mari kita mulai bekerja. Semuanya, ayo kita bekerja dan coba selesaikan masalah ini secepatnya. Ngomong-ngomong, kudengar semua wanita Long Chen cantik. Kalau kalian tertarik, kalian bisa menangkap satu dan menikmatinya. Tak perlu memberitahuku, kata Dongfang Wuxin sambil tersenyum. Banyak orang yang matanya berbinar ketika mendengar ini. Tuan Muda Dongfang, saya punya saran lain untuk Anda. Pada saat ini, seorang pria tua berambut putih tiba-tiba keluar dari kerumunan. Dan kamu siapa? Tanya Timur Wuxin. Namaku Zhou Zitong, dan aku berasal dari Sekte Pedang Bodi. Pria tua itu tertawa. Jadi, Senior Zhou. Ekspresi Dongfang Wuxin berubah serius. Ia membungkuk dan berkata, Senior Zhou, ada saran. Zhou Zitong berkata dengan lembut, Tuan Muda Dongfang, orang tua ini merasa bahwa meskipun kita memiliki banyak orang, kita sebenarnya sangat tersebar. Ada banyak orang yang melakukan urusan mereka sendiri, termasuk orang tua ini. Kita seperti sepiring pasir lepas. Orang tua ini berpikir bahwa kita dapat secara resmi membentuk aliansi sementara. Anda adalah pemimpin aliansi dan Anda dapat memimpin kami. Kita tidak bisa menjadi sekelompok naga tanpa seorang pemimpin. Semua operasi harus dibagi dengan jelas. Hanya dengan melakukan tugas kita sendiri kita dapat mencapai hal-hal besar. Long Chen itu bukan orang biasa. Sebagai kepala bangsawan Grand Xia Manor, kita tidak bisa meremehkannya. Sangat berbahaya menghadapinya dalam keadaan terpecah belah. Kata-kata Senior Zhou masuk akal. Dongfang Wuxin memikirkannya dengan saksama dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kita sebut saja Liga Pembunuh Naga. Senior Zhou, bagaimana kalau kau menjadi wakil ketua Liga? Saya berterima kasih atas kebaikan Tuan Muda. Saya bersedia mencobanya, tetapi saya membutuhkan persetujuan semua orang. Lagi pula, saya sudah tua dan tidak berguna. Zhou Zitong tidak menolak, sambil tersenyum. Apa yang kau katakan, Senior Zhou? Semua orang di dunia kultivasi Xia Agung tahu tentang kultivasimu. Bahkan guruku sering menyebutmu. Dongfang Wuxin berkata sambil tersenyum. Benar, Senior Zhou. Anda bisa menjadi wakil ketua aliansi. Saya mewakili Sekte Pedang Surgawi. Saya tidak keberatan. Senior Zhou, posisi wakil pemimpin aliansi adalah milikmu. Saya juga tidak punya keberatan. Saya mendukung Tuan Muda Dongfang dan Senior Zhou. Semua orang yang hadir menyampaikan pendapatnya. Karena tidak ada yang keberatan, maka sudah diputuskan. Senior Zhou, Anda akan menjadi wakil ketua Liga Pembunuh Naga. Senior Zhou, bisakah Anda mengatur rencana aksi spesifiknya? Dongfang Wuxin memandang Zhou Zitong. Zhou Zitong, sesuai perintahmu. Zhou Zitong membungkuk. Baiklah, kalau begitu semuanya bisa kembali bekerja. Aku akan jalan-jalan. Dongfang Wuxin melambaikan tangannya dan pergi.
Dia datang ke jalan dan datang ke sekitar Sia Manor yang agung dengan suatu tujuan. Pada saat ini, dia kebetulan melihat seorang wanita anggun dan lincah berjalan ke arah Sia Manor yang agung. Wanita yang lentur dan anggun ini adalah Zhao Churan. Ekspresi Dongfang Wuxin membeku. Ia langsung menduga bahwa wanita ini pasti salah satu wanita Long Chen. Ketika memikirkan hal ini, Dongfang Wuxin sama sekali tidak ragu. Ia datang ke tempat yang sangat dekat dengan Zhao Churan dan sengaja jatuh dengan suara keras. Ia bahkan sengaja menjerit sekeras-kerasnya. Perhatian Zhao Churan teralih. Setelah melirik sekilas, ia bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Pergelangan kaki saya terkilir dan tidak bisa berdiri. Nona, bisakah Anda datang dan membantu saya? Dongfang Wuxin mengerutkan kening. Zhao Churan merasa curiga dan tidak segera menghampiri. Saya akan menghubungi nomor darurat untuk Anda. Tunggu sebentar. Dongfang Wuxin melihat bahwa Zhao Churan tidak mudah dibodohi dan hendak mengambil tindakan untuk menangkapnya ketika Long Chen keluar dari supermarket kecil dan bertanya, Churan, ada apa? Suamiku, pria ini bilang dia jatuh dan tidak bisa berdiri. Dia ingin aku membantunya. Zhao Churan tertawa. Benarkah begitu? Long Chen berjalan mendekatinya, melingkarkan lengannya di pinggang ramping Zhao Churan, dan menatap Dongfang Wuxin. Long Chen melihat penyamaran Dongfang Wuxin hanya dengan satu lirikan. Kakak, apakah kamu yakin tidak bisa berdiri? Long Chen tidak mengungkapkannya. Aku sebenarnya berbohong padanya. Dongfang Wuxin langsung berdiri dan berkata, aku baru saja melihat gadis ini sangat cantik dan terharu. Aku ingin merayunya, tapi aku tidak menyangka dia sudah menikah. Aku gegabah. Maaf, aku pamit dulu. Kemudian, Dongfang Wuxin berbalik dan pergi dengan cepat. Long Chen menatap punggung Dongfang Wuxin, dan ekspresinya perlahan berubah serius. Aura orang ini sangat tenang dan terkendali. Kultivasinya sangat kuat. Mungkin kultivasinya tidak lebih rendah dariku. Dia sangat berbahaya. Ekspresi Zhao Churan berubah, lalu tadi, dia sedang memikirkan. Kau tidak salah menebak. Dia ingin membawamu pergi tadi, kata Long Chen langsung. Setelah Zhao Churan mendengar ini, dia merasakan ketakutan yang terus menghantuinya. Churan, kau tidak boleh keluar sendirian lagi nanti, terutama akhir-akhir ini. Kedatangan orang ini sudah memberi kita beberapa sinyal. Mereka ingin menangkap orang-orangku untuk mengancamku. Kita tidak boleh memberi mereka kesempatan seperti itu. Ayo kita kembali ke mansion dan kumpulkan semua orang untuk membahas sesuatu. Long Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah, katanya. Zhao Churan menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat, rasa takut masih menyelimuti hatinya. Bab 415. Kekuatan satu pedang. Tidak lama kemudian, Long Chen mengumpulkan semua orang. Masalah utama yang mereka bahas adalah untuk tidak membiarkan siapapun keluar dan berkultivasi di Sia Manor yang agung. Mendengar keputusan ini, Long Er tak kuasa menahan diri untuk bertanya, kalau kita begini, bukankah orang-orang akan berpikir bahwa Sia Manor kita yang agung takut pada mereka? Apakah ini akan memengaruhi reputasi Sia Manor kita yang agung? Aku tidak akan, kata Long Chen. Itu taktik, katanya. Jika kita tidak membiarkan mereka menemukan kekurangannya, mereka tidak akan bisa menahan diri dan mungkin akan langsung menyerang kita. Itulah yang kami inginkan. Kami tidak ingin bermain curang dengan mereka. Kalau mereka suka bermain, kami akan melawan mereka langsung. Kami akan menghajar mereka langsung. Aku mengerti. Mari kita dengarkan Long Chen, kata Xialing. Jangan keluar dan berkeliaran. Kita tidak akan memberi mereka kesempatan. Baiklah, katanya. Zhao Churan mengangguk. Baiklah, sudah diputuskan. Aku akan keluar untuk menjemput beberapa orang. Berlangsung. Kalau tidak salah, dia wanita lagi, kan? Xialing tersenyum. Kami hanya berteman. Long Chen tertawa datar. Ayo cepat pergi. Xialing melotot ke arah Long Chen. Long Chen berdiri dan pergi. Tak lama kemudian, ia tiba di rumah Han Yun. Han Yun sangat terkejut melihat Long Chen. Setelah melalui proses yang intim, Long Chen mengusulkan untuk membawa Han Yun ke Sia Manor yang agung. Mendengar ini, Han Yun langsung panik dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Mereka akan membunuhku. Sekarang sedang masa-masa spesial, kata Long Chen, sesuatu yang besar baru saja terjadi. Aku mengkhawatirkan keselamatanmu. Jadi, kau harus ikut denganku ke Sia Manor Agung. Kau bisa kembali setelah masalah ini selesai. Ini. Han Yun sedikit ragu-ragu. Bukannya dia tidak ingin pergi, tetapi dia takut menimbulkan masalah bagi Long Chen. Jika kau tetap di sini dan tertangkap, aku akan datang menyelamatkanmu, kata Long Chen sambil tersenyum kecut.
Jika aku tidak tepat waktu dan menyebabkanmu atau anak kita terluka, aku akan merasa bersalah seumur hidupku. Aku akan pergi bersamamu. Han Yun segera menanggapi dan menyetujuinya. Dia tidak takut terluka, tetapi dia takut pada bayi perempuannya. Begitulah caranya. Long Chen menjemput Han Yun dan putrinya dan kembali ke Xia Manor yang agung. Di sisi lain, Liga Pembunuh Naga Dongfang Wuxin telah mulai mencoba menangkap orang-orang yang dekat dengan Long Chen. 24 jam sehari, akan ada para ahli yang berjaga di tempat yang tidak jauh dari Xia Manor yang agung. Namun, setelah 7 hari, mereka tidak menemukan apapun. Mereka tidak menemukan kekurangan apapun, apalagi informasi yang berguna. Dongfang Wuxin mulai kehilangan kesabaran. Ia mengumpulkan anggota inti Liga Pembunuh Naga. Semuanya, aku tidak sabar lagi. Tidak baik bagi kita untuk terus membuang-buang waktu seperti ini. Tuan Muda, apa saran Anda untuk kita lakukan selanjutnya? Wakil Ketua Aliansi Zhou Zitong bertanya. Dongfang Wuxin berpikir sejenak dan berkata, beritahu Tuan Kota yang baru untuk membawa ribuan penjaga kota dari Prefektur Qian ke kediaman Xia Agung. Kita akan melakukan pencarian dengan alasan kita mencurigai adanya mata-mata dari negara lain di kediaman Xia Agung. Senior Zhou, bawa orang-orangmu dari Sekte Pedang Bodi dan bergabunglah dengan para penjaga kota. Mereka akan mengikuti kita ke kediaman Xia Agung dan memanfaatkan kesempatan untuk menangkap mereka saat mereka sedang menciptakan kekacauan. Ya, Tuan. Zhou Zitong tidak menolak. Hal semacam ini, jika sudah terlaksana, akan menjadi suatu pahala yang besar. Ayo bertindak segera. Dongfang Wuxin melambaikan tangannya, dan tatapannya dingin. 2 jam kemudian, penguasa kota baru Prefektur Qian segera mengumpulkan 3.000 prajurit penjaga kota dan tiba di luar Istana Xia yang agung setelah memperoleh persetujuan dari seorang tokoh berpengaruh di kota kekaisaran. Jalanan di dekat Istana Xia Agung dibersihkan, dan semua orang yang tidak terkait dikurung di rumah dan tidak diizinkan keluar. Formasi sebesar itu menimbulkan kecurigaan banyak orang. Sebagian orang melihat lewat jendela dan melihat ribuan orang berkumpul di luar Istana Xia yang megah. Kepala Istana Xia Agung, saya Tuan Kota, Xie Sanqian. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Silakan keluar dan temui saya. Tuan Kota baru, Xie Sanqian, berteriak melalui megafon. Di dalam rumah besar, Long Chen mengerutkan kening. Tuan Kota yang baru memang seorang antek. Xia Ling menggertakkan giginya. Aku akan keluar dan melihatnya. Apapun yang terjadi, kamu tidak perlu keluar. Aku akan mengurusnya. Long Chen berdiri dan berjalan keluar sendirian. Di luar rumah besar, Long Chen melihat Xie Sanqian dan 3.000 prajurit menjaga kota. Tuan Kota Xie, mengapa kau mengumpulkan begitu banyak orang untuk datang ke Istana Xiaku yang agung? Long Chen bertanya dengan tenang. Kepala Istana, kami menduga ada mata-mata dari negara lain di Istana Anda. Oleh karena itu, kami tidak punya pilihan selain melakukan penyelidikan terhadap Istana Xia Agung. Kami harap Anda menyetujuinya. Xie Sanqian berkata dengan tegas. Apa yang akan kamu lakukan jika aku tidak setuju? Long Chen bertanya. Jika Anda tidak setuju, kami harus turun tangan dan menyelidikinya. Untuk menghindari konflik yang tidak perlu, saya minta Anda melihat gambaran besarnya. Xie Sanqian merendahkan suaranya. Long Chen tertawa. Kau datang ke Prefektur Qian untuk menduduki jabatanmu karena orang dari kota kekaisaran itu, kan? Akhir-akhir ini, banyak orang datang ke Prefektur Qian untuk token naga biru. Kau, seorang antek, sudah tidak sabar untuk berkontribusi. Omong kosong, wajah Xie Sanqian memerah. Aku di sini untuk menyelidiki mata-mata. Aku tidak tahu token naga biru apa itu. Oh, kalau begitu, silakan kembali. Kalau kamu kesini bukan untuk token naga biru, aku nggak bisa izinin kamu masuk untuk mencari. Membosankan. Long Chen tertawa acuh tak acuh. Jadi maksudmu kalau aku kesini demi token naga biru, kau akan mengizinkanku masuk? Benar. Long Chen mengangguk. Mendengar ini, Xie Sanqian tidak dapat memahami sepenuhnya sikap Long Chen. Setelah ragu sejenak, Xie Sanqian berkata dengan suara rendah, Tuan Long, murid langsung pedang mulia, Dongfang Wuxin, telah mengundang Anda ke Prefektur Qian. Jika Anda tidak ingin menyakiti siapapun, lebih baik Anda tunduk. Jika tidak, saya akan berada dalam posisi yang sulit. Apakah Anda mengerti maksud saya? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini,
Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.